Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Jumat ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah dan juga anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman yang dibacakan oleh Amang Calon Sintua BL Tanjung. Kami persilakan. Shalom, selamat pagi buat kita saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat renungan yang diambil dari Mazmur 3 ayat 4. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah yang kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan yang ditanya oleh Amang EP Sitinjak. Kami persilakan, Amang. Terima kasih untuk renungan pagi ini. Saya dari jemaat ingin menanyakan, sebagai manusia kadang kita kurang penyabar dalam menghadapi sesuatu masalah. Sebagai seorang Kristen, bagaimana cara menumbuhkan sifat menjadi seorang penyabar? Saya pikir itu pertanyaan dari jemaat. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya bertanya kepada kita, apakah kita pernah menghadapi musuh? Apakah kita memiliki musuh? Atau barangkali kita merasa kita tidak memiliki musuh, tetapi ada yang tidak menyukai kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai orang Kristen menghadapi musuh? Karena beberapa dari kita mengambil sikap yang tidak tepat di saat menghadapi musuh. Kebanyakan dalam menghadapi musuh, kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga terjadilah kekacauan di dalamnya. Tapi mari kita lihat cara Daud dalam menghadapi musuh. Tentunya kita tahu seperti apa Daud menghadapi musuhnya. Dia tidak hanya bermusuhan dengan Saul. Sebenarnya dia tidaklah benci Saul, tetapi Saul lah yang melakukan permusuhan terhadap dia. Tapi kita perhatikan seperti apa sikap dia. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini, dia tidak bermusuhan kepada Saul, melainkan kepada anaknya sendiri. Apa yang terjadi kepada anaknya, yaitu Absalom? Dia mengkhianati bapaknya sendiri, yaitu Daud. Dia mengambil pemerintahan, kekuatan atau kuasa sebagai raja. Dia mengambil alih. Itulah yang dilakukan oleh Absalom. Di saat dia mengambil alih tahta kerajaan Israel, Absalom
mengambil kerajaan daripada ayahnya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama sekali adalah dia tidak mengandalkan pikirannya sendiri, tetapi dia melakukan dan meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan dijadikannya sebagai perisainya, sebagai perlindungannya. Dan hal itu membuat dia semakin kuat karena pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita boleh ikuti cerita daripada Absalom, di saat Daud tahu bahwa Absalom mengambil tahtanya, Daud melarikan diri bersama dengan rakyatnya. Namun di tengah-tengah dia melarikan diri, dia mencari Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Walaupun Absalom melakukan permusuhan, namun Daud begitu mengasihi anaknya. Hal itu terjadi di saat tentara daripada Daud akan mencari Absalom. Apa yang menjadi pesan daripada Daud? Perlakukan dia dengan lunak. Itu pesan daripada Daud, yang artinya apa? Jangan lakukan kekerasan. Seperti itu juga yang dilakukan pada saat dia menghadapi Saul. Dia tidak serta-merta membunuh dengan tangannya sendiri karena dia merasa bahwa Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak punya hak untuk membunuh. Dan dia membiarkan Saul pada saat itu, yang walaupun nyawa Saul sudah diperhadapkan kepada Daud. Apa yang boleh kita perhatikan? Ternyata Daud tidak mendendam terhadap musuhnya, tetapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi di saat dia menyerahkannya kepada Tuhan? Dan inilah yang hendaknya kita lakukan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Nyawa musuh itu malah menjadi perkara Tuhan. Tuhan yang berperkara terhadap musuh kita. Dan itulah yang terjadi kepada Saul. Dia mati pada saat berperang. Begitu juga Absalom. Dia mati pada saat tentara daripada Raja Daud yang telah menyerangnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sampai kapanpun barangkali kita pasti menghadapi orang-orang yang membenci kita. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita pada hari ini. Ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, serahkan kepada Tuhan. Biarkan Dia jadi perlindunganmu. Yang kedua, jangan lakukan kekerasan atau kejahatan terhadap musuhmu. Biarlah Tuhan yang berhak atas semuanya. Karena Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang pasal yang kelima ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, benarlah biarlah Tuhan yang menjadi perisai dan kemuliaan, karena Tuhan senantiasa memberikan perlindungannya dan pertolongannya jikalau kita berserah kepadanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu.
kalau kita mau.